Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivio Yoga Pradana dengan NIM 240508035 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro tahun 2024. Di sini saya akan mengerjakan tugas instrumentasi elektronik, yaitu mendemonstrasikan simulasi 5 jenis rangkaian pengkondisi sinyal menggunakan Proteus. Yang pertama ada dari LPF, yaitu low pass filter. Yang kedua ada dari HPF, yaitu high pass filter. Yang ketiga ada BPF, yaitu band pass filter. Nah, yang keempat di sini ada dari komparator, yaitu non inverting amplifier, dan yang kelima di sini ada dari komparator juga, yaitu inverting amplifier. Baik, kita langsung saja mulai dari rangkaian yang pertama, yaitu LPF. Nah, di sini terdapat dua rangkaian LPF, yaitu dari 100 Hz dan juga 1 kHz. Kita mulai dulu rangkaian LPF di sini itu namanya low pass filter. Jadi sesuai dengan namanya, rangkaian ini tuh meloloskan sinyal ataupun frekuensi yang kecil begitu, yaitu yang low, yang rendah. Bisa terlihat di sini di gambar itu frekuensi 1 dan juga frekuensi 1000 itu lebih menurun begitu. Jadi semakin kecil tergantung dengan rangkaian yang diatur. Yang pertama di sini ini bisa terlihat di sini rangkaian low pass filter yang normalnya seperti ini, dan frekuensi responnya itu seperti ini. Ini sebelum disetting frekuensi dan juga komponen-komponen yang ada di dalamnya, nilainya. Lalu di sini terdapat persoalan yang diberikan, yaitu rancang sebuah LPF dengan frekuensi cut off di 1K dan juga 100 Hz. Jadi di sini saya sudah merancang dua rangkaian LPF dengan frekuensi cut off di 100 Hz dan juga 1 kHz. Nah, bagaimana cara menentukan frekuensinya ini? Frekuensinya ini ditentukan oleh rangkaian yang ada pada low pass filter ini. Jadi rangkaian ini nilainya itu mempengaruhi frekuensi yang ada di dalamnya, yang akan keluar begitu. Jadi rangkaian ini jika nilainya berbeda, lihat nilai rangkaian atas dengan rangkaian yang bawah itu berbeda, itu akan menghasilkan output yang berbeda pula, yaitu 100 Hz dan juga 1 kHz. Untuk menghitungnya di sini sebenarnya cukup mudah. Terdapat rumus, yaitu di sini FC sama dengan 1/2 pi RC. Nah, di sini kan kita sudah tahu nih frekuensi kita mau main di 100 Hz. Jadi kita hanya perlu mencari R dan C-nya. Lalu karena kita mempunyai asisten yang sangat canggih, jadi kita tidak perlu trial dan error. Kita hanya perlu masukkan prompt dan jadilah opsi untuk kapasitor dan resistor agar kita bisa simulasikan nantinya. Di sini sudah terlihat di sini di frekuensi 100 Hz saya menggunakan kapasitor 1 mikrofarad dan juga resistansinya sebesar 1600 ohm. Di sini bisa terlihat juga 1600 ohm dan juga 1 mikrofarad. Lalu
keluarannya frekuensi responnya itu di 100 Hz. Bagaimana cara melihatnya? Di sini kita bisa melihat frekuensi respon dari rangkaian 100 Hz. Bagaimana cara melihatnya? Cara melihat frekuensi cutoff-nya adalah yang pertama kita mencari titik puncak dari frekuensi ini. Kita bisa melihat di sini titik puncak itu titik paling tertinggi. Ditanamkan titik paling tertinggi itu bukan di nolnya, tapi di garisnya ini titik tertingginya di mana. Dan di sini kita bisa melihat garis tertingginya itu hampir mendekati nol. Bisa terlihat di pojok kanan bawah. Itu kanan bawah terlihat di minus 28,4 mili. M itu mili, jadi sangat-sangat mendekati 0. Bisa kita asumsikan bahwa di titik puncak ini itu tuh 0 begitu. Lalu untuk mencari frekuensi cut off-nya itu adalah dengan nilai puncak yang tadi nilai puncaknya yang tadi ini yang di 0 ini itu nilai puncaknya di 0 kan. Nah, itu untuk mencari frekuensi cut off-nya itu tuh nilai puncak dikurangi dengan min 3. Jadi min 3 ini udah nilai dari PPT juga, dari PPT dosen saya. Tuh di sini. Nah, ini sehingga frekuensi cutoff sering disebut frekuensi min 3 dB. Artinya apa? Artinya di titik puncak ini itu dikurangi min 3 dB untuk menghasilkan atau mencari titik frekuensi cutoff-nya begitu. Jadi di sini kan sudah 0, kita sudah ketahui 0 dB. Jadi dikurang 3 itu sekitar 3 dB. Nah, kita akan mencari 3 dB-nya itu di pojok kanan bawah ini. Kok pojok kanan bawah bisa terlihat itu minus 1,7. Itu masih kurang, jadi kita ke kanan-kanan lagi. Nah, di sini sudah 4 nih kelebihan. Jadi kita pasin saja ke 3. Di sini sudah 3,6 nih. Nah, di 3. Nah, lalu kita lihat di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah ini terlihat frekuensi yang tertampil pada garisnya. Jadi garisnya itu frekuensinya tertampil di sini dan frekuensinya di 99,2. Ini sangat mendekati dengan frekuensi cut off yang ada pada soal. Yaitu 100 Hz. Jadi untuk frekuensi respon untuk 100 Hz di sini begitu. Lalu kita akan selanjutnya untuk membahas di 1 kHz. 1 kHz jika tadi resistor dan resistornya menggunakan 1,6 kilo, di 1 kilo masih tetap menggunakan 1,6 kilo. Namun yang berbeda adalah nilai dari kapasitansinya atau kapasitornya, yaitu sebesar 100 nanofarad. Di sini jika kita mengubah ini kan tadi akan berubah juga frekuensi responnya. Nah, kita bisa melihat di frekuensi respon ini, kita akan buktikan nih apakah benar atau tidak begitu. Jadi kita lihat di frekuensi respon yang tadi di sini 100 sudah mulai turun. Itu 100 di sini masih banyak nih, 100 masih bisa lolos begitu. 100 masih bisa lolos. Nah, oke. Jadi untuk melihat frekuensi responnya itu di sini untuk melihat frekuensi cut off-nya itu di sini masih sama, yaitu 0. Ini frekuensi stabil atau puncaknya di 0. Lalu kita cari min 3. Di sini min 3 kah? Nah, di sini min 3 nih. Nah, kurang sedikit. Nah, ya pokoknya di sinilah, sekitar sini min 3,4. Nah, di sini frekuensi
frekuensinya di sekitar 1K atau 1000, itu sudah sama dengan yang ada pada soal, yaitu 1 kHz. Mungkin untuk LPF atau low pass frekuensi, ya, low pass filter maksud saya, cukup sekian. Lalu kita akan membahas yang kedua, yaitu high pass filter. Oke, di sini high pass filter, jika tadi low pass filter itu input dari inputnya itu langsung ke resistor, ini terbalik ya teman-teman. Jadi inputnya di sini itu di kapasitor dulu, diserikan di kapasitor, baru diparalelkan dengan output plus output dan juga resistor ke ground begitu. Lalu untuk nilai kapasitansinya itu juga hampir mirip, karena kan kita mencarinya sama 100 dan juga 1K. Jadi kita tinggal ubah saja, yang ini 1K, yang ini 1K di bawah. Jadi mohon maaf, maksud saya 1 mikrofarad di bawah menjadi di atas, ini 1600 di atas menjadi di bawah. Gitu. Dan juga di sini yang 1K itu 100 nanofarad di bawah menjadi 100 nanofarad di atas, dan 1600 ohm di bawah, di atas maksud saya, menjadi 1600 ohm di bawah. Lalu kita akan melihat frekuensi responnya. Di sini frekuensi respon dari yang 100 Hz dulu. Kita akan membahas ini nih, HPF. Kita membahas HPF yang 1K dan 100 Hz. Nah, yang di sini frekuensi respon yang 100 Hz dulu. Kita akan buktikan nih, apakah dengan nilai komponen seperti ini itu menghasilkan frekuensi cut off sebesar 100 Hz. Oh ya, untuk pembahasan HPF sendiri atau high pass filter itu namanya kan high ya, ataupun atas. Jadi high pass filter itu meloloskan atau melewatkan frekuensi yang berada di atas begitu. Frekuensi atas. Jadi frekuensi atas cut off-nya itu yang dilewatkan. Jika tadi frekuensi low pass filter adalah frekuensi bawah yang dilewatkan, yang sekarang itu frekuensi atasnya yang dilewatkan. Bisa terlihat perbedaan gambarnya. Yang ini tuh semakin lama semakin turun, yang ini semakin lama semakin naik gitu. Oke, pembahasan teori dari high pass filter cukup sekian. Lalu kita akan membahas apakah benar dengan rangkaian seperti ini, seperti nilai-nilai ini, apakah benar menghasilkan 100 Hz. Di sini bisa kita lihat 0, titik puncak 0, lalu kita akan min 3, astagfirullah, min 3. Nah, di sini min 3,2, kurang dikit nggak apa-apa lah, lebih dikit. Nah, di sini kita bisa lihat frekuensinya itu di 99,4, yang artinya di frekuensi cut off-nya itu udah benar begitu, di 100 Hz kurang lebih. Oke, yang kedua itu ada di 1 kHz. 1 kHz itu menggunakan komponen dengan nilai yang sama seperti 1 kHz LPF. Nah, di sini langsung saja kita lihat frekuensi responnya itu bagaimana. Nah, di sini kita lihat lagi nih. Ini kan 0 nih, 0. Nah, 0. Jadi 0 kita mainkan 3 begitu. Jadi min 3. Oke, min 3 kurang lebih seperti ini. Nah, min 2,98 ya, kurang lebih lah ya, di min 3. Lalu kita lihat di frekuensinya itu di 1K, yang artinya kita sudah berhasil membuat rangkaian HPF dengan frekuensi cut off di 1 kHz. Oke. Lalu yang ketiga itu ada BPF.
BPF. Jadi BPF di sini adalah band pass filter. Band pass filter. Apa band pass filter? Band pass filter ini adalah gabungan dari low pass filter dan juga high pass filter. Gabungan dari keduanya. Jadi bergabung begitu. Yang pertama high pass filter meloloskan bagian atas dan low pass filter meloloskan bagian bawah. Jadi kalau digabung itu yang diloloskan tengah-tengahnya begitu. Jadi kan kalau high pass filter itu dari misal dari 100 ke tak hingga. Oke, dari 100 ke tak hingga. Nah, yang low pass filter itu dari 0 ke 100. Jadi di sini di high pass filter itu tuh 100 Hz. Jadi 100 sampai tak hingga. Lalu di low pass filter kita itu dari 0 sampai 1000. Jadi nilai tengahnya adalah 100 sampai 1K, 1000 begitu. Jadi yang diambil adalah nilai 100 sampai 1000. Kurang lebih begitu teorinya. Jadi pokoknya tengah-tengahnya lah, nilai tengah antara high pass filter dan juga low pass filter. Jadi nilai tengah high pass filter dulu ya. Jadi ini komponennya high pass filter dulu, baru low pass filter. Jangan kebalik, karena kalau kebalik nanti susah lah. Nah, di sini di soal itu rancang band pass filter dengan frekuensi cut off bawah itu sebesar 100 Hz dan juga frekuensi atas sebesar 1 kHz. Oke, di sini karena daripada menggunakan ilmu kira-kira, saya lebih memilih menggunakan ilmu pasti. Saya menggunakan asisten saya di sini untuk mengukur seberapa sih nilainya. Nilainya itu berapa begitu. Dan sudah terlihat di sini. Nah, mana ya? Bentar. Nah, di sini nilai resistansinya sebesar 9. Ya pokoknya saya udah berkonsultasi dengan asisten saya dan nilai inilah yang akhirnya menjadi patokan untuk 100 Hz dan juga 100 Hz sampai 1000 Hz begitu. Lalu apakah dengan rangkaian yang sudah dirancang ini beneran bisa mengeluarkan band pass filter segitu? Untuk pembuktiannya kita bisa melihat di sini untuk frekuensi cut off. Nah, di sini terlihat bahwa nilai puncaknya itu bukan di 0, teman-teman. Nilai puncaknya itu bukan di 0 karena puncaknya kan ini. Puncaknya bukan di atas sini, tapi melainkan di sebelah sini. Atau lebih ke bawah lagi. Kalau kita zoom terus. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilainya tuh di sekitar minus 1,25. Nah, nilai inilah yang akan menjadi nilai puncak, teman-teman. Jadi bukan 0. Kalau tadi 0, nah nilai puncaknya sekarang adalah minus 1,25. Yang artinya yang akan dikurangi dengan 3 itu bukan 0, tapi minus 1,25 untuk mencari frekuensi cut off-nya. Oke, 1,25 dikurangi dengan 3 itu sekitar 4,25. Di sini 4,25. Nah, 4,25. Nah, di sekitar sinilah 4,25. Nah, berapa sih tadi ya? Bener kan? 4,25. Nah, sekitar di sini itu ini frekuensi cut off bawah, teman-teman. Jadi cut off bawah itu di sekitar 94,5. Hampir mendekati frekuensi cut off bawah, yaitu yang ada di soal, yaitu 100 Hz. Yang artinya apa? Frekuensi cut off bawah itu sudah sesuai dengan yang ada pada soal begitu. Lalu apakah frekuensi cut off yang atas adalah 100 kHz?
Mari kita buktikan, yaitu dengan cara tadi lagi 1,25 min 3. Ingat ya teman-teman, min 3 karena frekuensi cut off gitu, ketutupnya min 3 di 4,25, min 4,25. Nah, di sini bisa terlihat ya kurang lebih segini, min 4,24 itu nilai frekuensinya itu di 1,03 K atau 1003 ya, 1030 kah ya, pokoknya sekitar 1000, yang artinya apa, kita sudah bisa menyimulasikan frekuensi cut off atas, yaitu sebesar 1 kHz, itu sudah mendekati lah, kurang lebih lah ya. Oke, untuk 3 filter tadi kita sudah bahas. Kita akan beralih nih dari rangkaian pengkondisi sinyal filter menjadi rangkaian pengkondisi sinyal komparator. Oke, komparator di sini yang pertama itu kita akan mulai dari non inverting. Jadi di non inverting di sini kita melihat saya menggunakan rangkaian op-amp sebagai inverting, yaitu LM324 begitu. LM324 sebagai saklar otomatis begitu, biar bisa cahaya dengan LDR. Nah, di non inverting ini itu perlu diketahui bahwa ada dua istilah, yaitu V-in dan juga V-reference. V-in itu masuk di bagian plus dari komparator ini, dan juga V-reference itu masuk di bagian main. Jadi V-in itu yang inputnya dan V-reference itu yang pembandingnya. Jadi V-reference itu pembanding dan V-in itu yang dibandingkan begitu. Jadi misal kita di sini punya V-in lebih besar. Oh ya, untuk komparator sendiri itu bekerjanya itu ada dua kondisi. Yang pertama itu ada kondisi 0 outputnya itu ada dua kondisi, yaitu yang pertama ada 0 output bernilai 0 atau ya mati begitu, 0. Lalu yang kedua ada 1 atau menyala begitu, kayak biner, paham lah pasti kayak biner. Lalu di sini bagaimana cara menentukan agar komponen tersebut akan bernilai 1 dan juga 0. Nah, di sini komparator itu kan pembanding. Jadi nilai V-reference itu sebagai pembanding. Jadi akan dibandingkan dengan siapa? Akan dibandingkan dengan siapa? Nah, siapa ini adalah V-in, teman-teman, V-in. Jadi V-input ini yang masuk begitu akan dibandingkan. Misal V-in ini adalah 3 dan V-reference ini adalah 5. Jadi V-reference ini lebih besar daripada V-in. Yang artinya apa? Jika V-reference lebih besar dari V-in, itu output akan bernilai 0. Jadi misal yang dibandingkan lebih kecil daripada pembanding, itu output akan 0. Jadi misal teman-teman nih punya tetangga terus 5 dia ranking 2, terus teman-teman itu ranking 3. Nah, dibandingkan kan sama orang tua teman-teman, itu tuh dibandingkannya kalah. Jadi teman-teman nggak bisa dapat misal uang jajan atau uang saku begitu. Tetapi jika pembandingnya ini tetangga teman-teman itu ranking 2 dan teman-teman ranking 1, nah berarti kan menang teman-teman nih. Nah, itu baru inputnya akan bernilai 1 begitu. Jadi diperbolehkan begitu. Istilahnya begitu. Harusnya paham lah ya, sampai paham. Nah, di sini bisa kita lihat di sini 5. Nah,
apa namanya, ya ini untuk rangkaian non inverting yang saya buat ini bisa di adjust di bagian variabel resistor variabel, yaitu resistor variabel yang saya gunakan itu LDR. Lalu LDR ini di non inverting akan saya masukkan ke Vin. Jadi Vin lah yang akan kita utek-utek, akan kita ulak-ulik begitu, kita rubah-rubah tegangannya agar melihat kondisi dari output. Bisa terlihat di sini V reference ini yang bawah ini, V reference itu kan 3,3 V reference nih. Nah, V reference-nya 3,3, lalu V-in-nya adalah 4,7. Bisa terlihat 4,7 ini lebih besar daripada 3,3. Yang artinya apa? Lebih besar di sini artinya menang V reference. Maksudnya menang V-in, yang artinya V-in akan dilewatkan begitu. Jadi non inverting, jadi enggak ya kalau lebih besar daripada V reference itu akan dilewatkan dan menjadi satu di sini. Tetapi kita coba adjust LDR-nya menjadi kurang, resistansinya besar dan voltage-nya berkurang menjadi kurang dari V reference. Kita lihat di sini jebret. Nah, di sini voltase dari V-in-nya itu cuma 2,5 volt. Lalu dari V reference itu 3,3, yang artinya apa? Lebih besar V reference. Ini V reference lebih besar V reference. Nah, karena lebih besar V reference, akhirnya komparator membandingkan dan akan merubah kondisi menjadi 0 karena kurang begitu, kurang ya, pokoknya kurang lah begitu. Itu sistem kerja dari non inverting. Lalu lanjut lanjut kita ke inverting. Oke, yang terakhir, alhamdulillah ya Allah. Oke. Yang inverting ini adalah kebalikan dari non inverting. Jika tadi V reference-nya adalah tegangan yang bisa di-adjust, sekarang kita lihat nih, V reference-nya itu kan min. Ini ingat-ingat ya, V in itu plus, V reference itu min. Oke. Nah, yang V reference itu yang bisa kita ubah LDR-nya. Nah, jadi ini di rangkaian ini itu V-in-nya udah pakem nih. V-in-nya udah pakem di 3,3. Tegangan inputnya udah di 3,3 terus, nggak bisa berubah. Kita hanya bisa mengubah atau mengadjust dari V reference-nya, tegangan referensinya. Jadi di adjust ke berapa, mau dikecilkan. Jika V reference-nya keterangannya hampir sama, V reference-nya jika V reference-nya lebih besar, maka V reference-nya lebih besar nih, kita simulasiin V reference-nya lebih besar. Nah, di sini V reference-nya lebih besar 4,7 dibandingkan V-in-nya yaitu 3,3, maka tegangannya akan mati. Jika V reference-nya lebih kecil 1,67 dengan V-in-nya yaitu 3,3, maka LED-nya akan hidup. Di sini bisa terlihat adalah inverting, jadi membalik begitu, kebalikan dari non inverting. Apalagi yang belum saya jelasin, inverting komparator. Bedanya, bedanya masuk ke kaki min, udah tadi. Prinsipnya kebalik. Jika tegangan LDR gelap, output akan low ya. Ini jika gelap nih. Nah, jika gelap, LDR gelap, output low. Lalu ini
jika terang outputnya akan high, jika non inverting kan gelap akan low, gelap akan high, menyala lampunya, dan jika terang akan low atau mati lampunya. Oke, mainkan, tunjukkan bahwa nyala matinya sudah berkebalikan. Oke, saat gelap resistansi naik. Sudah. Mungkin cukup sekian. Nah, kita fullkan dulu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan rangkaian pengkondisi sinyal dengan 5 rangkaian yang berbeda, yaitu ada LPF, HPF, BPF, non-inverting amplifier, dan inverting amplifier. Bisa dibuktikan juga tadi frekuensi-frekuensi yang sudah saya buat itu sama gitu, nggak beda gitu. Lalu udah semua, logika nyala matinya juga udah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.